Yorobun, otoke jinisyo jal jinisyo. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan textbook IPS topik bab 44 part yang kedua ya. Nah, jadi pastikan sebelum menonton bagian yang sekarang, kalian sudah menonton pembahasan textbook IPS topik bab 44 part yang pertama. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita dengarkan langsung percakapan Tehwa I 2 kali. Selamat mendengarkan. 대화 2. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. Nah, demikianlah isi percakapan Tehwa 2 atau percakapan 2 antara Heong Supika dan istri pemilik usaha. Nah, sekarang kita bahas yuk apa sih yang sedang mereka bicarakan. Diawali oleh Juin Ajumoni atau istri pemilik usahanya ya, yang bilang kayak gini. 매일 치워도 이렇게 분유가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요. Bisa diartikan dari belakang ya. 너무 힘들지요. Capek ya, pasti capek ya. 치우기, membersihkan sah yang menumpuk nikah karena menumpuk bunyu. Bunyu itu kotoran. Iroke seperti ini. Mail ciwodo walaupun tiap hari diberesin atau tiap hari dibersihin ya. Atau ringkasnya pasti capek ya membersihkannya karena meskipun setiap hari dibersihkan tetap aja kotorannya menumpuk. Lalu dijawab sama si Heong. 좀 힘들기는 한데요. 좀 힘들기는 한데요. Ya memang capek sih, ya memang melelahkan sih. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 그래도 meskipun begitu, 하루라도 안 치우면 kalau tidak dibersihkan haru selama sehari pun 너무 지저분해지잖아요. 너무 terlalu ya, akan terlalu kotor atau terlalu berantakan atau terlalu jorok gitu, berantakan jijobun ya. Lalu dilanjutin sama si Supika yang ngomong, 맞아요, iya bener. 그런데 사모님, tapi omong-omong bu, 사모님 tuh nyonya ya, maksudnya ibu bos gitu ya. 어제 보니까 분유 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 그런데 사모님, omong-omong bu, 어제 보니까 kemarin kan karena melihat kemarin bunyu borinan gose taran serigido mantonte. Oh ternyata kemarin ya banyak juga sampah yang lain di tempat pembuangan sampah, di tempat pembuangan kotoran itu banyak sampah yang lain ya, banyak sampah jenis lain. Taro bulliheso boryoya hanan ke aneyo, bukankah atau tidakkah harusnya boryoya harusnya membuang bulliheso dengan terpisah ya, taruh satu sama lain ya, maksudnya tidakkah sampahnya harus dipilah-pilah dulu baru dibuang, soalnya kemarin tuh banyak jenis-jenis sampah lain di tempat pembuangan sampah gitu ya. Terus dijawab sama si samonimnya, an 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 갔었어요. An 그래도 kebetulan atau meskipun tidak begitu, sajang nih bos, maksudnya suaminya dia ya, 갔었어요 pergi ke Sichong balai kota, kotemune untuk hal atau karena hal, chorihanan yang chorihada itu
menangani ya, cara menangani piegimul, sampah atau limbah. Jadi maksudnya si bosnya itu lagi pergi juga ke balai kota untuk menghadiri penjelasan tentang cara pembuangan limbah. 저리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. Cori 방법이 좀 까다로워져서 karena susah ya atau karena rumit sedikit kan rumit cara yang menangani sampah. 교육받고 setelah menerima pendidikan. 오시면 말씀하실 거예요 akan menjelaskan pasti ya maksudnya gini akan menjelaskan kalau sudah menerima cara atau pendidikan gimana cara membuang sampah karena itu sedikit rumit caranya buangnya gitu ya. Nah, demikianlah pembahasan isi percakapan dua antara Nyonya, Shupika sama Heong. Semoga paham ya. Nah, sekarang kita dengarkan lagi percakapannya 2 kali, lalu nanti jawab pertanyaan yang ada. Selamat mendengarkan. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. Nah, sekarang kita masuk ke ohwi 2 atau kosakata 2 tentang piegimul gua congni tunggu, yaitu alat pembersih limbah. Nah, sekarang kita cari tahu yuk kosakata apa aja yang berkaitan dengan limbah dan alat-alat untuk membersihkan limbah. Yang pertama di sini ada piegimul. Piegimul itu artinya limbah. Piegimul, limbah. Lalu ada piesu. Piesu itu limbah cair. Piesu, limbah cair. Lalu ada pieyu. Pieyu itu artinya limbah minyak. Pieyu. Nah, selanjutnya ada bunyo. Bunyo ya bunyo atau pesolmul. Bunyo atau pesolmul yang artinya kotoran. Selanjutnya ada wanpungki. Wanpungki itu ventilasi ya atau tempat pertukaran udara. Wanpungki. Lalu ada sonsure. Sonsure itu troli barang. Lalu ada ilyuncha. Ilyuncha artinya gerobak ya. Gerobak dorong juga semacam sonsure tapi bentukannya beda ya. Lalu ada sadari. Sadari itu tangga ya. Sadari, tangga. Lalu ada made. Made itu artinya karunggoni. Made, karunggoni. Lalu ada baguni. Baguni itu artinya keranjang. Bagaji gayung ya. Lalu ada pinilken. Pinilken. Pinilken artinya tali rafia. Demikianlah kosakata yang bisa kita pelajari di ohwi 2. Sekarang kita coba kerjakan latihannya ya sambil mengingat kosakata yang sudah tadi kita barusan pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke Munbab 2 atau tata bahasa 2 yaitu tentang ajida atau ojida. Ajida atau ojida dilekatkan pada kata sifat yang mengandung arti perubahan kondisi yang semakin menjadi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara pemakaiannya atau sayang Bob, sekarang kita lihat dulu ya. Ajida atau ojida ini digunakan untuk mengekspresikan perubahan kondisi. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa disamakan dengan menjadi plus kata sifat atau semakin plus kata sifat. Jadi keduanya dilekatkan di belakang kata sifat.
Ingat ya, artinya bisa diartikan menjadi plus kata sifat, misalnya menjadi cantik atau menjadi pintar dan sebagainya, atau semakin plus kata sifat. Misalnya semakin cantik, semakin pintar gitu. Ini ada satu contoh kalimat. 한국어가 점점 어려워집니다. 한국어가 bahasa Korea 점점 sedikit demi sedikit 어려워집니다. Menjadi sulit. Atau simpelnya bisa diartikan bahasa Korea semakin lama semakin sulit. Bener nggak sih? Iyalah bener ya. Sekarang kita masuk ke sayongbob atau cara pakainya ya. Ya, cara pakainya gampang banget, yaitu untuk kata sifat yang berada dengan vokal A dan vokal O. Vokal A dan vokal O ya. Jadi dia tambahannya adalah ajida. Misalnya jakta dan yang dibuang tinggal jak kan, langsung tambahkan ajida menjadi jaga jida. Contoh lain misalnya manta dan yang dibuang tinggal man. Lihat vokal terakhirnya apa? Iya, A ya. Langsung tambahkan ajida menjadi mana jida. Itu tadi untuk kata sifat yang berada dengan vokal A dan O. Lalu, untuk kata sifat yang berada dengan vokal selain vokal A dan O, misalnya kayak O, U, I, dan sebagainya, maka dia pakainya ojida. Jadi simpelnya, pokoknya kata sifat yang berada dengan vokal selain A dan O, kayak O, U, I, dan sebagainya, maka otomatis dia pakainya ojida. Misalnya, keda dan yang dibuang tinggal ke. Ingat ya, ini di sini adalah vokal terakhirnya adalah e. Nah, e itu ketemu o, dia makanya jadinya o. Jadinya bukan ke lagi tapi jadinya kojida. Lalu ada jokta dan yang dibuang tinggal jok. Ingat, lihat vokal terakhirnya apa? Iya, vokal terakhirnya adalah o. Karena di sini dipisahkan dengan konsonan, jadi langsung aja ya tanpa ada perubahan vokal menjadi jogojida. Lalu untuk kata sifat yang berada dengan vokal, maksudnya dengan kata kerja hada, gampang banget langsung diganti menjadi hejida. Misalnya joyong hada, hadanya langsung aja menjadi hejida, menjadi joyong hejida. Gampang kan? Nah demikianlah sayongbob atau cara pakainya. Sekarang kita lihat contoh kalimat yuk, biar lebih paham lagi tentang cara pemakaian dan penggunaan ajida, ojida. Yang pertama di sini ada kalimat 실내 공기가 훨씬 깨끗해졌어요. Nah kita artikannya 실내 공기가 udara dalam ruangan 훨씬 깨끗해져서 menjadi 깨끗하다 menjadi bersih. 훨씬 itu jauh ya, maksudnya lebih, sangat atau ya sangat maju gitu. Udara dalam ruangan menjadi jauh lebih bersih. Lihat di sini jadinya menjadi bersih, ya kan? Ada tambahan jida ini tadi ya. 깨끗하다 menjadi 깨끗해져서요. Jadinya menjadi lebih bersih. Lalu contoh yang kedua, 매일 아침 운동을 하니까 건강해졌어요. 매일 아침 운동을 하니까 karena berolahraga pagi setiap hari, 건강해졌어요. Menjadi sehat atau maksudnya menjadi semakin sehat. Dari belakang artinya menjadi semakin sehat karena berolahraga pagi tiap hari. Jika ojida ajida ini menempel pada kata sifat, maka akan berubah bentuk menjadi kata kerja sehingga bisa digunakan bersama dengan ungkapan go ita. Misalnya, 날씨가 점점 덥고 있어요. Masa udara sedang panas itu kurang cocok ya. Sebenarnya yang lebih tepat adalah 날씨가 점점 더워지고 있어요. Jadi dopta itu diubah dulu menjadi bentuk aojida baru tambahkan go ita di belakangnya. Jadinya 더워지고 있어요. Yang artinya cuacanya sedikit demi sedikit menjadi panas. Lalu nih contoh kedua, 공장이 점점 깨끗하고 있어요. Ini kurang tepat ya, karena sedang bersih kan agak janggal gitu ya. Tapi kalau jadinya 공장이 점점 깨끗해지고 있어요. Nah, di sini kan dia berubah menjadi 깨끗해지고 있어요, sedang menjadi bersih. Jadi maksudnya seolah-olah semakin hari semakin bersih gitu ya. Jadi di sini 공장이 점점 깨끗해지고 있어요. Pabrik sedikit demi sedikit menjadi semakin bersih. Nah, demikianlah penjelasan tentang cara pemakaian dan fungsi dari ajida ojida. Semoga paham ya. Berikut contoh soal latihannya, cuma tinggal tambahkan ajida ojida untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu jongbu atau informasi. Di sini tentang jagob, tugu, jongni, jongdun, yaitu penyusunan dan pengaturan alat kerja. Nah, di sini saya bahas secara sekilas aja ya karena durasinya. Sekarang yang pertama sini ada sayong, mukjoke, taran, gonggu, jongni, yaitu pengaturan alat-alat kerja berdasarkan tujuan penggunaan. Jadi untuk menghindari hal yang berbahaya, sangat penting untuk menggunakan alat-alat dan perlengkapan dengan benar. Jadi, harap menyimpan alat-alat kerja menurut dan ukurannya serta mengaturnya dalam
keadaan siap pakai. Jadi dirapihin sesuai dengan tujuannya dipakai gitu ya. Lalu di sini ada gonggu jonggom. Gonggu jonggom itu artinya pemeriksaan alat-alat kerja. Yaitu gonggu peralatan hangsang selalu harus dijomgom, diperiksa. Jadi harus memeriksa peralatan selalu. Ya, jadi biar ketahuan ada alat yang rusak atau semuanya masih bagus gitu ya. Jadi nggak melukai waktu dipakai. Selanjutnya ada gonggu sayongsi jubyon jongli jongdun, yaitu menjaga lingkungan kerja terorganisir dengan baik sebelum menggunakan alat-alat kerja. Selanjutnya ada gonggurul sayonghal 장소는 잘 정리되어 있어야 합니다. Jadi harus merapikan dengan baik tempat yang akan digunakan untuk kerja. Terakhir tentang boguan atau penyimpanan, yaitu gongguham을 준비하여 종로와 kegebyolo gonggurul gubyol하여 보관해야 합니다. Ya, 보관해야 합니다 harus menyimpan. Gubyol itu jadi maksudnya dipisahkan ya, peralatan berdasarkan kegi, ukuran, dan jumlah itu jenisnya ya yang akan dipersiapkan di gongguham, di kotak peralatan. Semua ini intinya adalah biar memastikan bahwa pekerjaannya itu memakai alat dengan baik dan tidak akan terjadi luka karena kecerobohan gitu ya. Nah, demikianlah selesai sudah pembahasan textbook IPS topik bab 44 part yang kedua atau part yang terakhir. Sekarang kita akan masuk contoh soal listening dan reading ya. Selamat mengerjakan, nanti di akhir video akan ada kunci jawabannya. 44과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 폐수를 여기에 버리는 거예요? 네, 여기가 폐수를 버리는 곳이에요. 2번 작업장이 더러워요. 그렇죠? 너무 지저분하네요. 3에서 4번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. 4번 지금 뭐 하고 있어요? 냄새가 나서 환기하고 있어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요.
다음은 정답입니다. 확인하세요. Nah, demikianlah pembahasan textbook IPS topik bab 44. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen kalau misalnya ada nggak jelas, subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya yang akan tayang, dan share biar makin banyak orang yang tahu channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang. 그럼 다음 영상에 또 만나요. 감사합니다. 안녕.